warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa kembali menjalankan berbagai macam tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa hadir kembali dalam kegiatan pengajian tadabbur dan tafsir surat-surat pendek yang ada dalam juz amma dari belakang. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan memasuki atau akan mengkaji surah Al-Ikhlas, suratul Ikhlas, yaitu surat dengan urutan ketiga dari belakang. Setelah kita sebelumnya mengkaji suratul Nas, surah Nas, kemudian juga suratul Falaq, yang keduanya ini disebut dengan Al-Mu'awwidhatan atau suratul Mu'awwidhatain. Maka dengan surat Al-Ikhlas ini, tiga surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidhat, surat-surat yang biasa dijadikan sebagai surat perlindungan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, suratul Ikhlas ini atau surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Surat ini memiliki nama yang cukup banyak ya. Ada yang menyebutnya sebagai suratul Ikhlas, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang menyebutnya sebagai surah Qul Huwallahu Ahad. Dalam beberapa hadis itu Rasulullah SAW menyebut surah ini atau suratul Ikhlas ini sebagai surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi menyebutkan ayat pertama dari surat ini sebagai nama untuk mengidentifikasi surat ini. Surat ini juga disebut kadang-kadang dengan suratullahil wahidis shomad. Ini juga ada dalam Sahih Bukhari, disebutkan sebagai suratullahil wahidis shomad, mengambil dari sifat-sifat Allah yang dikandung dalam surat tersebut. Sebagian kitab tafsir juga menyebutkan ayat ini sebagai suratus shomad, surah as-shomad, karena sifat Allah as-shomad itu tidak disebutkan selain di dalam surat ini. Ini diantara nama-nama daripada suratul Ikhlas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tafsir dan juga makna yang terkandung dalam surat ini, mungkin kita perlu tahu juga apa fadilah atau keutamaan yang dikandung atau dimiliki oleh surat ini. Surat Al-Fatihah ini memiliki fadilah yang luar biasa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim satu pasukan, satu brigade ke satu peperangan. Salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW kirim ke dalam
satu misi jihad. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Dan sahabat ini sebagai pemimpin pasukan, beliau sekaligus juga biasanya menjadi imam daripada pasukan tersebut. Dan beliau itu ketika membaca surat dalam sholat yang beliau pimpin bersama pasukan-pasukan yang lain itu, bersama anggota atau personel yang lain itu, fayahtimu bihi qul huwallahu ahad. Beliau senantiasa mengakhiri bacaan sholatnya itu dengan qul huwallahu ahad. Jadi setiap kali sholat yang dibaca adalah qul huwallahu ahad di akhir daripada bacaan sholatnya. Ini menarik. Ya. Ada orang sholat, setiap sholatnya itu diakhiri bacanya dengan qul huwallahu ahad. Nah, falamma raja'u, ketika mereka kemudian kembali dari misi yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW itu, mereka karena merasa apa yang dilakukan oleh sahabat tadi itu cukup aneh, akhirnya mereka menyebutkannya kepada Rasulullah SAW, melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW dilapori mengenai apa yang dilakukan sahabat tadi, beliau mengatakan kepada para sahabat yang lapor tadi, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Coba tanyakan kepada dia apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi alasan dia melakukan itu. Fasa'aluhu, maka kemudian mereka menanyakan itu kepada sang sahabat yang menjadi pemimpin pasukan tadi, menjadi imam tadi. Faqala li'annaha sifatur rahmani. Aku membaca qul huwallahu ahad dalam setiap sholat itu karena surat Al-Ikhlas itu, surat qul huwallahu ahad itu merupakan surat yang memuat sifat Allah yang Maha Rahman. Fa ana uhibbu an aqra biha. Maka aku suka untuk membaca surat yang di dalamnya tidak ada makna lain selain makna yang menjelaskan sifat Allah yang Maha Rahman tadi. Jadi kalau kita lihat orang ini atau sahabat ini membaca surat Al-Ikhlas itu karena dia paham isinya. Dan karena paham isinya maka beliau atau dia mencintai atau menyukai surat ini. Jadi ini yang mungkin menjadi pelajaran yang juga penting buat kita adalah kalau kita baca ayat hadis ini, seakan-akan kita hanya dikhabari bahwasanya ada seorang sahabat yang setiap sholat, dalam sholatnya itu diakhiri dengan membaca suratul Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW meminta para sahabatnya lalu menanyakan kepada dia apa motivasinya. Beliau mengatakan karena surat ini mencakup atau berisi tentang sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Sifat-sifat Allah khusus berkata tentang itu. Fa ana uhibbu an aqra'ah. Dan karena itu saya mencintainya, suka untuk membaca surat ini. Itu artinya apa? Yang dilakukan oleh sahabat ini itu berangkat dari adanya pemahaman yang baik terhadap isi kandungan satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran. Nah, ini yang perlu mungkin kita contoh, kita teladani bahwasanya kita dalam membaca satu ayat, membaca satu surat, sebisa mungkin kita juga berupaya melakukan proses untuk memahami isinya, memahami kandungannya, sehingga muncul dalam diri kita ada rasa. Ini membaca dengan rasa itu penting. Dan rasa itu muncul karena apa? Karena ilmu dan pemahaman.
Nah, karena itu setelah Rasulullah SAW mendapat jawaban tentang motivasi apa yang melatar belakangi sahabat tadi senantiasa membaca suratul Ikhlas dalam setiap sholatnya tadi itu, maka beliau mengatakan fa akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kabarilah kalau begitu kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya. Jadi kalau dia sahabat ini mencintai surat itu, kemudian membacanya dalam setiap sholatnya itu, maka kabarkanlah juga bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya. Ini hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, terkait hadis ini itu ada catatan dari para ulama ya, sebagian ahli ilmu mengatakan ya, mereka memberikan catatan bahwasanya hubbullahi ta'ala laisa lahu atau hubbullahi ta'ala lahu, bahwa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bisa babi qiraatihi laha fi kulli rakaatin, bukan karena dia membacanya itu pada setiap rakaat, wa innama lihubbihi laha, tetapi karena cintanya orang ini kepada surat tadi. Ya, jadi sekali lagi, yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada sahabat ini sebagaimana dikabarkan Rasulullah tadi, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, bahwasanya Allah mencintainya itu bukan karena dia membacanya pada setiap rakaat itu tadi, tetapi karena kecintaannya dia kepada surat tadi. Dia membaca itu di setiap sholatnya itu hanya salah satu wujud ekspresi dari kecintaannya terhadap surat tadi. Ini. Makanya catatan yang kedua terhadap hadis ini, hadzal iqraru dalilun 'alal masyru'iyyati liman syabahat haluhu halahu lal istihbab. Karena itu hadis ini menjadi dasar untuk menyatakan disyariatkannya atau sahnya atau baiknya orang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang ini, oleh sahabat ini. Bukan untuk menunjukkan disukainya atau disunahkannya seseorang itu mengikuti cara seperti itu, bahwasanya disunahkan misalnya dalam setiap sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Buktinya apa? Walidzalika lam yaqra' bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala aktsaru sahabati. Dan karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan dalam riwayat manapun atau para sahabat-sahabat yang lainnya yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap sholat beliau dan para sahabat yang lain. Bisa dimengerti ya Pak? Ya, jadi sekali lagi, ketika Rasulullah SAW menyatakan akhbiruhu bi annallaha au akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, kabarkan kepada dia Allah mencintainya, maka cinta Allah ini bukan karena dia membaca surat Al-Ikhlas ini dalam setiap sholatnya, tetapi karena kecintaan dia kepada surat Al-Ikhlas ini. Jadi umpama kita nih kalau baca hadis tadi, kalau nggak dijelaskan seperti ini, apa lantas kita sunnah hukumnya? Disyariatkan bagi kita untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap sholat kita sebagaimana sahabat tadi. Itu maksud hadis ini bukan itu. Tetapi kalau kita cinta, yang penting cintanya ya. Sekali lagi, membaca surat itu dalam setiap sholat itu hanya salah satu ekspresi dari bentuk cinta kita kepada suratul Ikhlas ini ya. Sekali lagi, ini perlu kita berikan catatan. Tidak kemudian dengan hadis ini meskipun ada dalam Sahih Bukhari lantas kemudian diambil hukum, oh sunnah hukumnya atau disukai hukumnya kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholat kita, itu bukan. Ini tentang fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah ta'dilu
thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu menyamai atau setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, bersabda kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum, apakah tidak mampu, apakah sulit bagi salah seorang di antara kalian untuk membaca dalam satu malam itu sepertiga daripada Al-Quran. Ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal Quran. Apakah tidak mampu, apakah sulit bagi salah seorang di antara kalian untuk membaca dalam satu malam itu sebanyak sepertiga Al-Quran? Qalu, maka para sahabat heran dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa yaqra'u thulutsal Quran? Dan bagaimana ya Rasulullah, seseorang kalau satu malam bahkan setiap malam membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran? Itu kan kalau dihitung dengan mushaf Al-Quran banyak sekali, berapa lembar, berapa halaman itu? Kira-kira 200-an halaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menjawab, qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Rasulullah SAW kemudian menjawab bahwasanya surah qul huwallahu ahad itu menyamai atau setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Ini. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyamakan atau menyetarakan suratul Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ada beberapa hadis tapi tidak perlu saya baca semuanya. Saya baca satu yang pertama tadi sebagai contoh saja bagaimana Rasulullah SAW menegaskan suratul Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, apa makna daripada suratul Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran? Itu para ulama memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 pendapat atau 4 pendapat para ulama mengenai sabda Rasulullah SAW bahwasanya suratul Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Yang pertama, para ulama ada yang memberikan penjelasan bahwasanya Al-Quran itu kandungannya secara umum ada yang berisi hukum dan ada yang berisi tentang berita atau kisah di masa lampau, dan ada yang berisi tentang ayat-ayat yang intinya adalah pernyataan pengesaan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, karena suratul Ikhlas dalam 4 kandungan ayatnya itu semuanya berisi tentang tauhid, tentang penegasan sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala, maka dia setara maknanya dengan sepertiga Al-Quran. Ini ya, ini penjelasan sebagian ulama begitu. Jadi karena Al-Quran itu sekali lagi berisi atau muatan ayat-ayatnya secara umum berisi kepada 3 hal, yaitu hukum-hukum Allah, yang kedua kisah-kisah, yang ketiga itu adalah penegasan tentang keesaan tauhid Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena surat ini mengandung yang ketiga tadi, maka disebut sebagai setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian juga ada para ulama yang mengatakan bahwasanya, tapi yang kedua ini masih seputar dengan makna Al-Quran ya. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu isinya antara khobar atau insya.
ada berita atau perintah dan larangan. Dan kabar atau berita itu isinya bisa berisi tentang Allah Sang Maha Pencipta atau juga berisi berita tentang makhluknya. Jadi Al-Quran tadi, kalau yang pertama mengatakan Al-Quran itu dari hukum, kisah, dan tauhid, ya. Tapi yang kedua, kelompok kedua mengatakan Al-Quran itu secara umum isinya adalah yang satu perintah dan larangan. Kemudian yang kedua tentang kabar, informasi. Informasi tentang apa? Yang pertama informasi tentang Khalik, tentang Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah informasi tentang makhluk ciptaannya. Nah, karena itu, karena surat ini total ya, semuanya berisi tentang Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai setara dengan sepertiga daripada Al-Qur'an. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya suratul Ikhlas itu disebut setara dengan thuluthul Quran, itu adalah setara dalam hal pahalanya. Jadi seseorang yang membaca suratul Quran, membaca suratul Ikhlas, maka pahalanya itu adalah setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya, jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas sekali, seakan-akan kita sudah membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 2 kali, maka seakan kita sudah membaca pahalanya setara dengan 2/3 daripada Al-Quran. Dan kalau kita membaca 3 kali suratul Ikhlas, kita seakan-akan mendapatkan pahala yang setara dengan 1 Al-Quran utuh. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita kemudian memiliki atau mendapat pahala sepertiga Al-Quran membaca sekali dan mendapatkan pahala sebagaimana kita membaca Al-Quran secara utuh, kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, apakah artinya kita cukup membaca suratul Ikhlas saja setiap kali kita ingin membaca Al-Quran? Tentu tidak demikian. Makanya para ulama itu ada yang mengatakan ya, wala budda minal isyarati, perlu diperingatkan juga, ditunjukkan juga kepada orang-orang yang meyakini tadi itu ya, sesuai dengan sabda Rasulullah bahwasanya membaca Al-Quran itu, membaca suratul Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu perlu ditegaskan ya, ila annaha ta'dilu thuluthal Qur'ani fil jazai la fil ijzai. Bahwasanya yang disebutkan dengan setara pahalanya dengan sepertiga Al-Quran itu adalah dalam bab pahalanya, bukan untuk menggantikannya. Ya, yakni ta'dilu thuluthal Qur'ani fil jazai la fil ijzai. Itu begitu kata para ulama. Jadi kalau kita membaca suratul Ikhlas 3 kali mendapatkan pahala setara dengan membaca seluruh Al-Quran seutuhnya, 1 mushaf penuh, itu setara dalam makna fil jazai, dalam hal pahalanya, la fil ijzai, bukan dalam bab bisa menggantikannya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kalau kita ini, misalnya ada orang bernazar, saya bernazar mau membaca, kalau anak saya lulus pesantren atau lulus kuliah, saya akan membaca Al-Quran secara penuh misalnya. Kemudian setelah anaknya lulus, dia mikir-mikir, wah ternyata membaca Al-Quran secara penuh itu berat juga, saya membaca surat Al-Ikhlas saja 3 kali. Nah, itu gak bisa ya, karena tidak bisa menggantikan kedudukannya, tapi setara pahalanya. Ini sama juga misalnya dengan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka dia seperti sholat berapa? 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Bukan berarti kalau kita sudah sholat subuh di Masjidil Haram sekali, kita balik ke Depok, kita nggak perlu sholat subuh lagi. Itu nggak begitu cara pemahamannya. Ya, itu. Jadi
ta'dilu thulutsal Qur'ani fil jazai la fil ijzai. Ini dipahami Pak ya? Oke. Nah, fadilah yang berikutnya yang ketiga, surat ini juga bisa menjadi sebab seseorang masuk surga. Ini dikhabarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengar ada seseorang yang membaca surah qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan wajibat, telah wajib. Maka para sahabat heran, apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW telah wajib? Qalu ya Rasulullah ma wajabat, ya Rasulullah yang telah wajib itu apa? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, wajabat lahul jannah, telah wajib ditetapkan baginya atau untuk orang yang membaca surat Ikhlas tadi surga. Wajabat lahul jannah, telah wajib baginya ditetapkan mendapatkan pahala surga. Ini untuk menunjukkan betapa suratul Ikhlas itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Makanya sebagian para ulama ketika tadi termasuk ketika menafsirkan atau memaknai maksud surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, itu karena Rasulullah tidak menjelaskan apakah yang dimaksud setara itu setara pahalanya atau setara maknanya. Yang tadi menyebutkan setara pahalanya kan pendapat para ulama, atau menyebutkan setara maknanya juga para ulama. Nabi tidak pernah mengatakan maksudnya apa. Nabi hanya mengatakan innaha ta'dilu thulutsal Quran, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu para ulama. Pendapat yang keempat tadi itu mengatakan kalimat itu sebatas untuk menunjukkan betapa tingginya keutamaan suratul Ikhlas dan betapa agungnya makna yang dikandung di dalamnya, dan sedemikian dalamnya rahasia yang dimiliki dalam surat itu. Jadi sekali lagi ya, tadi ada yang berpendapat seperti yang tiga di depan tadi, tapi ada juga para ulama yang lain yang mengatakan maksudnya bukan itu, tapi itu hanya ingin menunjukkan betapa surat ini itu memiliki kedahsyatan yang luar biasa, fadilahnya tinggi, maknanya agung, rahasianya sangat dalam, dan seseorang kalau membacanya maka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Itu pendapat yang seperti yang tadi. Kenapa Rasulullah SAW ketika mendengar ada seorang sahabat membaca surat ini beliau mengatakan wajabat, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga dengan membaca surat itu. Tentu Rasulullah mengetahui apa yang dibaca oleh orang ini dengan motif yang seperti apa dan bagaimana dia memahami maknanya. Ini jadi seberapa besar kita memahami makna dari surat ini, maka sebesar itulah manfaat yang bisa kita peroleh dari membaca, memahami, mentadabburi surat Al-Ikhlas ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang juga dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyra marratin, dia membaca 10 kali sampai selesai, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya satu istana di surga. Ini. Jadi barang siapa membaca suratul Ikhlas dari awal sampai akhir sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Faqala Umar, maka Umar ketika Umar radhiyallahu mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, bersabda seperti itu, beliau mengatakan, idzan astaghfiru ya Nabi Allah, kalau begitu saya mau memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Hari ini 10, nanti sejam lagi 10 terus agar aku memiliki istana yang banyak dalam surga.
Maka apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar wa atyab. Allah maha banyak, lebih banyak dan lebih baik dari apa yang disangka oleh hamba-hambanya. Jadi kalau seseorang itu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, kemudian 5 menit berikutnya membaca 10 lagi, itu bagi Allah tidaklah sulit untuk memberikannya di masing-masing bacaan 10 kali itu istana di surga. Li'anna Allah aktsar wa atyab. Allah maha banyak fadilahnya, maha banyak karunia-Nya, maha banyak nikmatnya, maha banyak rahmatnya, dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janjinya sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian fadilah yang lain yang sudah pernah kita bahas juga di kajian sebelumnya, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini bersama surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah surat-surat yang bisa menjadi perantara datangnya perlindungan Allah kepada hambanya. Ya, makanya Rasulullah SAW ya, itu kalau beliau mau tidur itu senantiasa membaca ini surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas 3 kali. Itu kalau kita baca ayatnya, baca hadisnya, itu Rasulullah SAW itu mengumpulkan tangan beliau seperti ini, baru kemudian beliau fayan futu, beliau meniupkan ke tangannya itu, kemudian beliau membaca 3 surat tadi. Makanya kalau dari hadis tadi itu yang tertulis atau yang diriwayatkan dalam hadis tadi seakan-akan Rasulullah meniup dulu, gitu ya, meniup ke tangannya baru membaca 3 surat tadi. Tetapi para ulama dalam memahami hadis tadi itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sesuai dengan apa riwayat yang disebutkan dalam riwayat tadi. Jadi kalau orang itu mau berdoa dengan 3 surat tadi menjelang tidur, itu meniup dulu tangannya baru membaca suratnya. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Kata faqara'ahu, beliau mengumpulkan jamaah kafaihi, mengumpulkan 2 tangannya faqara'ahu. Kemudian beliau membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas 3 kali itu faknya itu bukan untuk menyatakan urutan, tetapi tetap kita membaca dulu baru kemudian meniupkan dari mulut kita ke telapak tangan kita, baru mengusap sekujur badan yang bisa dijangkau dengan tangan kita. Jadi kalau kita membaca hadis tadi, itu para ulama berbeda pendapat dalam memaknainya dalam hal tentang urutannya. Apakah meniupkan ke tangan dulu baru membaca surat-surat tadi, atau membaca dulu baru meniupkan ke tangan. Itu para ulama memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mendengar yang satu bilang ini, yang satu bilang itu dua-duanya memang ada dalam hasanah literatur atau pendapat para ulama tentang bagaimana cara kita membaca 3 surat tadi ini. Ya. Demikian pula ya, surat Al-Ikhlas ini itu seringkali dibaca oleh Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan dan sholat beliau. Kalau sahabat yang tadi pertama disebutkan tadi itu, beliau membacanya dalam setiap sholatnya. Tapi kalau Rasulullah itu tidak melakukan seperti itu. Beliau hanya membacanya dalam banyak kesempatan, tapi tidak semuanya. Kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, itu yang pertama, beliau senantiasa membacanya pada rakaat terakhir sholat witir. Jadi surat Al-Ikhlas itu senantiasa Rasulullah baca pada rakaat yang terakhir dari sholat witir beliau. Jadi kalau kita sholat witir, rakaat pertama, kedua terserah, nanti ditutup ya. Kalau 3 rakaat langsung biasanya Rasulullah membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama, kalau 3 rakaat ya. Kemudian rakaat yang kedua dengan Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga itu dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian dalam sholat sunnah fajar, sholat qabliyah sebelum subuh,
itu Rasulullah juga senantiasa membaca Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Pada rakaat pertama beliau senantiasa membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang kedua beliau membaca surat Qul huwallahu ahad. Ini selalu beliau baca dalam setiap sholat sunnah qobliyah subuh atau setiap sholat sunnah rakaat fajar. Ini jadi kalau kita sholat sunnah sebelum subuh itu seyogyanya kita senantiasa membaca dalam rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Itu. Kemudian juga senantiasa beliau baca dan beliau ajarkan untuk dalam setiap sholat sunnah setelah tawaf. Jadi kalau kita umroh atau kita tawaf kan disunahkan setelahnya sholat 2 rakaat. Itu kita sholat 2 rakaat itu, rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Ikhlas. Demikian pula dalam sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, ini dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita kalau kita sholat sunnah qobliyah maghrib itu disunahkan kita membaca yang rakaat pertama juga surat Al-Kafirun dan rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ini jadi bukan qabla maghrib, dari ba'dal maghrib ya. Jadi sholat yang qobliyah dari subuh itu sholat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Demikian pula kalau kita sholat sunnah ba'dal maghrib, ba'diyah setelah maghrib, itu kita juga disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi ya wa fi rak'ataini qabla sholatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya. Tidaklah aku menghitung, memperhatikan, mencatat ya, yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca pada dua rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini. Jadi pertanyaannya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita demikian, sering-sering membaca 2 surat itu. Dan juga Rasulullah SAW juga mengajarkan pada setiap habis sholat, mengajarkan juga untuk membaca 3 surat itu. Surat Al-Ikhlas juga masuk di situ. Kalau habis sholat subuh 3 kali, kalau habis sholat asar, sholat maghrib juga 3 kali, kalau sholat-sholat yang lain cukup sekali-sekali. Dan juga setiap pagi sore Rasulullah juga mengajarkan untuk membaca surat Al-Ikhlas di samping surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu mengapa? Itu makna yang mungkin bisa kita ambil adalah karena pentingnya makna yang dikandung di dalamnya. Karena itu kita perlu mengingatkan diri kita dengan sering-sering membacanya dalam berbagai macam kesempatan waktu yang kita lalui dalam sehari-hari. Jadi Al-Quran itu sama-sama kalamullah, sama-sama firman Allah, itu derajatnya sama. Tapi kemudian dengan makna yang dikandung yang berbeda-beda, kemudian fadilahnya bisa berbeda-beda. Ayat kursi menjadi ayat yang paling agung karena maknanya yang juga hanya di dalamnya itu mengupas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Isinya hanya penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ayat Al-Kursi menjadi ayat yang paling agung. Surat Al-Fatihah juga sama, menjadi surat yang paling agung karena isinya murni, pemurnian tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, tentang surah Al-Ikhlas. Ini baru bicara tentang fadilahnya dulu, Pak. Ini sudah hampir sejam. Ya. Kita selesai jam berapa nanti? Seselesainya. Kalau sampai jam 6 sanggup atau terlalu lama? Sanggup ya. Baik, kita lanjutkan mencoba untuk
mengupas tentang isi kandungan daripada surat Al-Ikhlas ini. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi, dan juga katakanlah juga kita umatnya Nabi Muhammad SAW, huwa dia, ya Allah, itu ahadun adalah zat yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, kata kul ini kemarin sudah kita kita bahas. Kata kul itu adalah perintah untuk mengucapkan dengan lisan, tetapi untuk mengungkapkan dengan lisan itu perlu sebelumnya didahului dengan iktikad yang kuat dalam hati, kemudian dikatakan dengan lisan, dan kemudian diimplementasikan dalam sikap dan perbuatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad," katakanlah bahwasanya Allah itu Esa, maka kewajiban kita adalah meyakini, menginternalisasi muatan yang ada dalam ayat ini, penegasan bahwasanya Allah itu Esa dalam diri, jiwa dan hati kita, dan kita kemudian memproklamirkannya, mengucapkannya, menegaskannya dengan bibir kita, dengan lisan kita, tapi juga kemudian wajib bagi kita mengimplementasikannya, mengejawantahkannya dalam perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Ini Qul huwallahu ahad. Nah, mengapa ayat ini berbunyi Qul huwallahu ahad? Itu karena sebab turun daripada ayat ini itu sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Itu misalnya dalam Musnad Ahmad atau Sunan Tirmidzi, itu disebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, anal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak atau insib lana rabbak. Bisa dibaca unsub, bisa dibaca insib. Wahai Muhammad, terangkan kepada kami tentang sifat-sifat Rabb-Mu, tentang sifat-sifat Tuhanmu, seperti apa dia itu. Ma huwa, apakah dia itu? Seperti apa dia itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini. Ya, jadi yang pertama, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah, zat yang Maha Esa, Maha Satu. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kemudian ayat ini secara tegas menyatakan bahwasanya Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk mendapatkan penghambaan dan ibadah kita kepadanya, maka ini memiliki makna yang sangat dalam sekali. Jadi kalau kita dalam jiwa kita, dalam hati kita sudah menyatakan sebuah keyakinan bahwasanya zat yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang Maha Esa, zat yang hanya satu-satunya, tanpa ada zat lain yang layak kita jadikan sebagai Tuhan, yang layak kita tempatkan sebagai tujuan ibadah kita, maka di sini kita akan mampu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna.
Jadi mengesahkan Allah itu nanti implikasinya adalah kita mampu mengesahkan ibadah kita. Jadi ibadah itu bukan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mampu mengesahkan Allah, kemudian mengesahkan peribadatan kita hanya kepada Allah, ujungnya adalah kita mengesahkan pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya karenanya dan hanya untuknya saja. Ini tahap yang berikutnya. Ya, jadi kalau kita sudah memahami qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, maka kemudian kita mengesahkan Allah dalam peribadatan kita. Kita beribadah sholat itu hanya karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dilihat orang. Kita sedekah itu hanya karena Allah. Kita haji, kita umroh bukan hanya untuk mendapatkan prestis, bukan untuk dilihat orang-orang tetangga kita, kenalan kita, tapi semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita zakat, kita berbuat baik kepada tetangga, kita membangun silaturahim, macam-macam semua ibadah kita itu hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu adalah menjadi syarat sahnya dan syarat kita mendapatkan ganjaran dari amal perbuatan baik dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal baik perbuatan kita itu hanyalah diukur dengan niatnya. Kalau niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah amal ibadah yang benar, yang sesuai, yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang kalau hijrahnya, ibadahnya hanya kepada Allah, maka ya itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau orang beribadah hanya untuk kepentingan dunia dia, untuk prestis dia, untuk nama baik dia, atau untuk kepentingan lain, atau awil qur'atin yang kiwa, untuk karena mengejar kepentingan duniawi yang lain dia, ya fahijratuhu ilaihi. Fahijratuhu ilaihi, maka ya itulah yang dia dapat. Ini. Jadi qul huwallahu ahad itu meluruskan konsep keyakinan kita. Kemudian dari lurusnya konsep itu, lurus cara ibadah kita, dan kemudian lurus pula amal perbuatan kita sehari-hari. Aktivitas kita hanya karena Allah dan hanya untuk Allah. Jadi kalau kita aktif di masjid, kemudian tidak ada yang mengapresiasi kita, tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada kita karena perbuatan baik kita, tidak ada yang kemudian menyebut kita dalam laporannya misalnya, ya jangan pernah merasa masgul, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa sia-sia, karena tujuan ibadah kita hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di kantor, kita berbuat semaksimal mungkin, bekerja dengan etos yang tinggi, kemudian tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang mengucapkan terima kasih, tidak ada yang menyebut-nyebut kita, ya jangan pernah kita sekalian kecewa. Ya. Ini qul huwallahu ahad. Jika engkau mengharap pujian, mengharapkan apresiasi, mengharapkan penghargaan dari makhluk, maka kembalikanlah kepada ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saat engkau kemudian misalnya menampilkan posting kita di medsos, update status kita, nggak ada orang yang like, nggak ada orang yang menanggapi, kembalikan kepada ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat ini sangat penting sekali dalam meluruskan tadi ya, cara kita berpikir, cara kita meyakini, cara kita beribadah, dan cara kita beraktivitas dalam amal hidup perbuatan kita sehari-hari.
Nah, kalau kita sudah bisa ikhlas, makanya surat ini disebut dengan suratul ikhlas ya, karena mengajarkan kita, mengajak kita, membimbing kita, meluruskan kita untuk hanya kepada dan karena Allah Subhanahu wa taala saja. Dan orang kalau sudah ikhlas, maka sukar bagi setan untuk mengintervensi amal perbuatan kita. Orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, itu orang yang paling susah diintervensi oleh godaan, diintervensi oleh setan. Lah gimana lagi kalau orang sudah memang niatnya beribadah, niatnya beraktivitas, niatnya berperilaku semuanya hanya karena Allah, itu sudah tidak ada tempat lagi untuk hal-hal lain. Tidak ada lagi tempat untuk mencari pujian, tidak ada lagi tempat mencari apresiasi, tidak ada lagi tempat untuk memperoleh penghargaan dari orang, karena semua tujuannya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan orang yang tidak mampu meluruskan dan memurnikan amal aktivitasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang pamrih, orang yang dalam amal perbuatannya tidak bisa membawa kepada keikhlasan yang paripurna, itu yang mudah diintervensi oleh setan. Dan karena itulah maka banyak muncul kerusakan dari amal perbuatan orang-orang yang memang dalam bekerja, memang dalam beraktivitas, memang dalam melakukan sesuatu itu karena pamrih, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang mampu mengesahkan Allah dalam perilaku perbuatannya, dalam segala ibadahnya, maka tauhid dan keikhlasan itu bisa membuat orang itu punya tekad yang semakin kuat dalam berbuat baik. Jadi semakin ikhlas seseorang dalam dirinya, maka semakin besar pula tekadnya untuk berbuat baik. Karena apa? Karena dia tidak menunggu penghargaan, tidak menunggu pujian, tidak menunggu apresiasi dari orang. Ya, ini. Jadi keikhlasan itu, qul huwallahu ahad, itu bisa membuat seseorang tekadnya semakin besar dalam berbuat baik. Semakin seorang besar tauhidnya, semakin intensif pula perilakunya dalam berbuat baik. Ini qul huwallahu ahad ya. Sekali lagi, qul, katakanlah, proklamirkanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa. Memproklamirkan bahwasanya Allah Maha Esa, dan hendaknya kita juga ketika mengatakan itu, kita juga merasa bangga dengan itu. Jadi kemuliaan kita itu dengan itu, dengan kalimat tauhid. Makanya ayat ini dengan qul huwallahu ahad, karena mengandung satu proses. Jadi misalnya nih ayat ini, ya umpama nih kalau ayat ini itu hanya berbunyi Allahu ahad misalnya, tidak ada qulnya, itu seakan-akan maknanya berbeda dengan ketika ayat ini turun dengan qul huwallahu ahad. Kata qul itu satu proses yang terus ya, meminta kita untuk memperbaharuinya. Qul, katakanlah. Prosesnya untuk meyakini, mengatakan, memproklamirkan dan menginternalisasikannya dalam perbuatan kita, dalam sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Qul huwallahu ahad ya. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Shomad. Dialah Allah ya, yang As-Shomad ya. As-Shomad itu adalah sifat Allah yang tidak pernah disebutkan di ayat yang lainnya. Karena itu tadi di awal kita sebutkan sebagian nama daripada nama suratul Ikhlas itu disebut dengan suratus Shomad, karena dia mengandung satu ayat yang dimana ayat itu menyebutkan sifat Allah As-Shomad, yang merupakan satu-satunya penyebutan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, apa makna As-Shomad?
As-Somad itu maknanya kalau menurut para ulama dan juga para ahli bahasa, yang dimaksud dengan As-Somad itu makna yang pertama adalah tasmudu ilaihil khalaiqu bihajatiha wa tatawajjahu ilaihi. Yang dimaksud dengan As-Somad itu adalah zat yang mana semua makhluk itu menuju kepadanya untuk menggantungkan atau meminta hajat-hajatnya. Wa tatawajjahu ilaihi, dan semua makhluk itu menuju kepadanya untuk meminta kebutuhannya atau mengungkapkan rasa penghambaannya. Maka As-Somad itu bisa dimaknai sebagai zat yang maha kokoh, maha sempurna, maha mulia, yang mana zat itu menjadi tempat bersandar dan bergantung seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau kita membaca terjemah Al-Quran itu dimaknai apa di situ? Ya, zat apa yang maha tempat bergantungnya, ya, tempat bergantung atau tempat bersandarnya manusia atau bahkan seluruh makhluk, seluruh apa yang ada di alam semesta ini itu menyandarkan keinginannya, menyandarkan hajatnya, menyandarkan rasa butuhnya, rasa perlunya itu kepada Allah saja. Dan dialah zat satu-satunya yang layak menjadi tempat bergantung, menjadi tempat bersandar, menjadi tempat kita melabuhkan keinginan, hajat, munajat kita hanya kepadanya saja. Ini makanya sebagian ahli bahasa Arab, para ulama-ulama kita itu juga memaknai kata As-Somad sebagaimana orang Arab memahami. Itu As-Somad ay as-sayyidul ladzi laisa fawqahu ahad. Yang disebut dengan As-Somad itu adalah Tuhan yang di atasnya tidak ada lagi Tuhan yang lain. Tuhan yang maha tinggi. Kalau kita punya atasan, punya bos, punya pemimpin yang tidak lagi ada pemimpin yang lebih tinggi dari itu, itulah yang disebut dengan As-Somad. Jadi tujuan paling akhir, tempat kita melabuhkan nasib kita yang paling ujung, itulah yang disebut dengan As-Somad. Ay as-sayyidul ladzi laisa fawqahu ahadun. Ini Tuhan yang di atasnya tidak ada Tuhan yang lain lagi, tidak ada orang lain lagi, tidak ada pihak lain lagi. Jadi kalau kita umpama meminta persetujuan akhir kepadanya, itulah As-Somad. Ini alladzi yasmudu ilaihin nas, di mana manusia bergantung kepadanya fi hawaijihim wa umurihim, dalam semua hajat dan urusannya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga juga ada ulama yang kemudian juga memaknainya yang mirip dengan makna yang kedua tadi. As-Somadu huwa as-sayyidul azim, Tuhan yang maha agung, alladzi yatawajjahu ilaihin nasu bimaqalibihim wa hajatihim wa su'alihim. Yaitu zat Tuhan yang maha agung di mana manusia datang menuju kepadanya dengan semua permintaannya, dengan semua hajatnya, dengan semua permintaannya. Wa su'alihim ay su'alul mas'alati wa du'ai wa tadarru'i wa syakwa. Jadi semua soal, semua permintaan, semua doa, semua munajat, semua rasa penghambaan, semua keluhan itu hanya diberikan kepada zat tadi, itulah As-Somad. Ini. Jadi kalau kita memahami makna As-Somad, ya, As-Somad, ya. Zat yang maha kokoh, maha memberi, maha tinggi, maha agung, yang tidak ada tempat lain untuk bersandar kepadanya.
Tidak ada tempat lain yang paling layak kita menyampaikan hajat dan kebutuhan kita. Tidak ada tujuan lain yang paling tinggi, paling layak untuk kita berikan penghambaan kita, itulah as-shamat. Maka kalau kita sudah paham demikian dan kita menyandarkan jiwa dan hati kita kepadanya, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Jadi kalau kita bersandar kepada Zat yang maha kokoh, kita merasa sandaran kita itu sandaran yang kuat, tidak mudah roboh. Kita bersandar kepada atasan kita, mungkin setahun 2 tahun dia akan diganti. Kita bersandar kepada pemimpin yang kita kagumi, kepemimpinan dia ada batasnya. Kita bersandar kepada orang yang mungkin kuat, akan datang saatnya ketika dia akan menjadi orang yang lemah. Kita bersandar kepada makhluk, mereka semua memiliki keterbatasan. Tapi ketika kita bersandar kepada Zat yang maha kuat, kepada Zat yang maha tinggi, kepada Zat yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi darinya, tidak ada Zat yang lain yang lebih hebat darinya, maka sandaran kita akan menjadi sandaran yang kokoh, sandaran yang kuat, sandaran yang tidak lemah, sandaran yang tidak rapuh. Dan disitulah kita mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Jadi dengan kata as-shamat kita bisa meraih rasa tenang itu karena kita yakin bahwasanya kita menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat, yang paling kokoh, yang tidak ada zat lain yang lebih kokoh darinya. Ini. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka kalau kita ingin cari tempat bersandar, kita ingin mencari tempat bergantung, kita ingin cari tempat menuju, maka tujulah as-shamat itu. Tujulah Allahus shamat, Allah zat yang maha shamat. Ini. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari masih memiliki tempat bersandar di mana kita menggantungkan nasib kita, di mana kita menggantungkan hajat paripurna kita, maka kita belum sempurna dalam memahami ayat ini. Ya, jadi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia kita, kerja kita, itu ukurannya adalah as-shamat. Artinya dia adalah zat yang paling tepat untuk kita bersandar kepadanya. Artinya semua perilaku kita itu aturannya mengikuti yang ditentukan oleh zat ini. Karena apa? Karena dia adalah sandaran tertinggi kita, sandaran akhir kita, sandaran paling kokoh yang kita tuju. Jadi kalau kita sampai melanggar ketentuan zat ini demi mencari sandaran yang lain, demi mencari sumber-sumber yang kita anggap sebagai sumber keselamatan yang lain, sumber hajat yang lain, berarti kita belum sah tauhid kita, belum sempurna tauhid kita sebagaimana diajarkan oleh suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus shamad. Ini ayat yang kedua. Ya, ini. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia, ya, Allah ini yang esa dan as-samad ini, yang maha kokoh, maha sempurna, maha kuat menjadi tempat bergantung dan bersandarnya makhluk-makhluknya ini. Sifat berikutnya adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Satu makhluk, satu hal, kalau dia dilahirkan, itu artinya dia memiliki keterbatasan. Jadi kalau kita meyakini atau melihat
ada Tuhan yang pernah dilahirkan, itu mustahil. Dia adalah Tuhan. Mengapa? Dia mengalami proses di mana dia memiliki keterbatasan. Umpama dia kemudian dewasa melakukan ini dan itu, dia ada proses di mana dia memiliki kelemahan. Dia pernah menjadi bayi, tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu orang tuanya. Dia pernah lemah, maka itu bukan Tuhan. Dan Tuhan adalah lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan anak demi untuk melanjutkan estafet ketuhanannya. Kan orang raja punya anak, nanti anak itu untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya. Tapi kalau Tuhan itu tidak punya anak untuk melanjutkan estafet ketuhanannya, karena dia adalah zat wal awalu wal akhiru, zat yang tidak ada ujung akhirnya. Dia juga tidak memerlukan anak untuk membantunya saat dia menjadi tua nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segalanya. Tidak akan datang masa kepadanya menjadi lemah, menjadi tua renta, sehingga dia membutuhkan anak untuk melanjutkan kekuasaannya dan membantunya saat dia lemah nanti, sebagaimana kita manusia. Kalau kita kan perlu punya keturunan, ya. Saat tua ada yang membantu kita, saat tua ada yang menolong kita, ada yang menjadi tempat kita minta bantuan. Tapi Allah, Tuhan dalam konsep Islam adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak sehingga dia punya anak untuk melanjutkan kepemimpinan dia nanti, dan tidak punya anak untuk membantunya di saat tuanya nanti. Karena Tuhan huwal awwalu wal akhiru. Itu ya, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, ya, dan tidak pula dilahirkan. Ini. Jadi mengapa dalam ayat ini disebutkan lam yalid dulu, tidak melahirkan dulu, tidak mendahulukan lam yulad dulu, tidak dilahirkan? Kan padahal kalau mau mengikuti kronologi itu kan harusnya kan dilahirkan baru melahirkan, kan gitu. Itu kenapa? Karena memang kebanyakan manusia yang tersesat itu rata-rata berpikir, ya, di masa lalu, ya, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu kebanyakan menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Ada orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibn Allah, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Uzair, ya, Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Ada orang-orang Nasrani juga mengatakan begitu. Isa atau Yesus adalah anak Tuhan. Tapi hampir tidak ada yang mengatakan Tuhan itu dilahirkan. Tapi itu perlu ditegaskan di sini karena apa? Karena melahirkan dan dilahirkan itu adalah satu proses yang biasanya dialami oleh makhluk yang ada. Ya, kalau dia dilahirkan, dia juga akan lahirkan. Kalau dia pernah menjadi anak, dia akan menjadi bapak, dan seterusnya. Maka itu perlu ditegaskan di sini bahwasanya konsep dalam Islam Tuhan itu, Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak punya anak, dan juga tidak diperanakkan. Ini. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, kemudian ayat yang berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada baginya kufuwan, sesuatu yang menyamainya, ahadun, dari seorang manapun. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, tidaklah ada seseorang pun baginya yang menyamainya, kira-kira begitu. Dan tidaklah ada satupun yang bisa menandinginya, dan tidak ada satupun orang yang bisa menyamainya, dan tidak ada satupun zat yang bisa setara dengannya. Ini walam yakul lahu kufuwan ahad, ya.
Jadi jika Allah itu esa, jika Allah itu hanya satu-satunya, ahadun, tidak ada yang menyamainya, maka artinya tidak ada zat yang bisa menyamainya. Ya, tidak ada zat yang bisa setara dengannya. Dan karena itu pula kita jangan pernah memposisikan, menempatkan satu hal apapun, satu makhluk apapun setara dengannya. Ini dalam konteks kita memurnikan penghambaan dan pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, tidak sulit bagi kita menyatakan Allah Maha Esa. Allah tidak ada yang sekufu, setara, sederajat dengannya. Tapi dalam pola pikir dan kehidupan kita sehari-hari, itu jangan-jangan ada aspek-aspek yang mungkin kecil yang mengindikasikan seperti itu. Itu tadi misalnya kita ketika harus menempatkan posisi di antara orang-orang di sekitar kita, di tempat kerja kita, di masyarakat kita, itu apakah kita sudah menempatkan Allah sebagai zat yang paling tinggi sebagai tujuan kita atau tidak? Apakah masih ada aspek-aspek lain, orang-orang di sekitar kita yang menempati fungsi dan posisi Allah tadi? Tadi kita mengharapkan penghargaan dari orang lain, mengharapkan apresiasi dari orang lain, dari ibadah-ibadah kita. Dalam mengungkapkan hajat dan keperluan kita masih menggantungkan kepada orang lain dengan mengorbankan aturan yang sebenarnya harus melanggar aturan yang Allah tetapkan. Itu adalah bagian dari tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang Maha Esa, Allah sebagai As-Samad, tempat bergantung, dan sebagai Allah tidak ada kufu, tidak ada satu hal pun yang bisa setara, sederajat, seposisi dengannya. Ini ya. Ini surat Al-Ikhlas. Untungnya jamaah sekalian, surat yang memiliki kandungan yang luar biasa ini itu Allah firmankan, Allah turunkan kepada kita dengan dalam surat yang sangat pendek, sehingga mudah bagi kita membacanya, mudah bagi kita menghafalnya, dan seharusnya pula mudah bagi kita untuk mengingatnya dan menginternalisasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah bagian dari ijazul Quran. Mukjizat Quran seperti itu. Satu makna yang luar biasa dalam dikandung dalam satu surat yang pendek, satu surat yang mudah kita hafal, satu surat yang mudah kita ulang-ulang, satu surat pula yang Rasulullah SAW ajarkan untuk banyak kita baca dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita mudah mengingatnya, mudah menginternalisasikannya, dan mudah mengingatkan kepada kita dalam kita meletakkan keyakinan kita, cara berpikir kita, dan cara kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan ini sudah kita singgung ya, kalau kita tadi kita dalam beraktivitas tidak ada orang mengapresiasi kita, tidak ada orang yang berterima kasih kepada kita, kembalikan kepada surat Al-Ikhlas. Kita menginginkan suatu hal, berhajat satu hal, ya. Mungkin wasilah bisa dengan manusia, wasilah dengan orang di sekitar kita, tapi tujuan sandaran kita, tujuan akhir daripada siapa yang bisa nolong kita, siapa menjadi tempat kita bergantung, kembalikan kepada surat Al-Ikhlas, dan seterusnya dan seterusnya. Ini betapa dahsyatnya makna dari surat Al-Ikhlas. Makanya dalam tafsir Ar-Razi itu beliau menjelaskan dengan satu penjelasan yang cukup menarik juga ya. Beliau mengatakan ya, permulaan surat ini itu menunjukkan bahwa Allah itu Esa. Jadi tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat atau ayat yang kedua itu menegaskan bahwa Allah itu adalah As-Samad, menunjukkan bahwasanya
Allah itu maha hebat, maha perkasa, dan juga maha baik. Kenapa? Karena satu hal, satu pihak tidak mungkin menjadi tempat bergantung, tidak mungkin menjadi tempat bersandar kalau dia bukan zat yang maha baik. Kalau kita tidak yakin bahwa zat itu bisa memberi apa yang kita minta, bisa melindungi kita dari apa yang kita khawatirkan atau kita takutkan, tidak bisa memenuhi rasa kebutuhan kita, maka itu bukan zat yang layak dijadikan sandaran. Karena itulah Allahus Samad itu juga mengimplikasikan selain Allah maha hebat, Allah maha tempat bergantung, juga Allah maha karim dan maha rahim. Dia adalah zat yang bisa memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, menunjukkan bahwasanya Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dan Allah bersih, suci dari kekurangan apapun. Dan ayat yang keempat, lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad, menunjukkan tidak adanya satupun yang setara dengan dia. Artinya tidak ada satupun hal yang mengurangi sifat-sifat utama dia, sifat-sifat ketinggian dia, sehingga dia bisa disamakan dengan yang lainnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian pada pagi hari ini. Silakan jika ada ingin menyampaikan pandangannya atau pertanyaannya sebelum kita tutup, silakan. Ada Pak? Enggak ada? Ya silakan. Ya silakan Bapak dulu dan Bapak yang silakan. Ya satu-satu ya, silakan. Mau Bapak dulu ya, karena Bapak yang akan tangan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kajian tentang surat Al-Ikhlas, Pak. Yang diberatkan ini kadang-kadang saya berpikir ada seseorang yang melakukan hutang piutang, Pak. Yang sesuai perjanjian, awalnya perjanjian, berakhirnya dengan perjanjiannya dihilangkan. Ini yang berat untuk mengikhlaskannya ini karena jumlahnya sangat besar. Tolong petunjuk ya Pak, bagaimana supaya saya ini mendapat ibadah yang dikhususkan. Kembali lagi ke surat Al-Ikhlas. Terima kasih Pak. Ya, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang dalam berinteraksi dengan sesama manusia itu ada proses interaksi yang membuat kita kecewa, sedih, atau mendapatkan kesulitan dari proses interaksi itu. Kalau kasusnya adalah hutang piutang, seseorang hutang kepada kita, udah ditulis dalam perjanjian, ditulis di atas kertas, ternyata yang bersangkutan mangkir juga. Ini kalau dari sisi orang yang berhutang, itu mangkir dari hutang itu adalah sebuah perbuatan yang sangat dicela sekali. Ini saya menjelaskan dari orang yang berhutang dulu ya. Bahkan menunda waktu dari tempo yang sudah ditentukan itu juga sebuah kezaliman. Rasulullah SAW pernah bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, menunda pembayaran satu hutang atau pinjaman bagi orang yang mampu membayarnya itu adalah sebuah kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Kita sudah jatuh tempo satu hal yang harusnya kita bayar, kita menunda-nundanya, itu adalah kezaliman. Ya, sekali lagi kalau kita punya tagihan kepada siapapun, kepada orang, kepada siapapun, kita mampu melakukannya, mampu membayarnya, kita menunda-nundanya, sengaja mengulur-ulurnya, itu adalah kezaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga pernah menegaskan orang yang berhutang, kemudian dia berjihad fisabilillah misalnya, kemudian dia gugur fisabilillah, ya, dia meninggal dalam jihad fisabilillah, maka semua dosanya diampuni kecuali dosa hutang dia.
Jadi dosa hutang itu luar biasa, tidak bisa diampuni sampai orang yang menghutangi dia itu mengikhlaskannya atau menghalalkannya. Ini. Nah, dari sisi orang yang memberi hutang atau memberikan pinjaman, ya, memang memberi pinjaman itu bagian dari amal soleh yang juga luar biasa besar pahalanya. Nah, bagaimana Pak kalau orang sudah hutang kepada kita, sudah ditulis, sudah ditentukan waktunya, temponya, ternyata tidak membayarnya? Secara hukum fikih, ya, hukum syariat, kita berhak untuk menuntutnya, karena itu adalah hak kita yang memang sudah kita catat, apalagi sudah kita catat, ya, itu kita berhak memintanya. Kita tidak berdosa, kita tidak dianggap salah, kita tidak dianggap menyalahi syariat kalau kita menagih atau meminta kepada orang tersebut. Jadi nggak ada masalah ditagih, Pak. Tidak ada larangan. Itu hak Bapak. Bapak mempertahankan itu adalah termasuk bab jihad, ya. Karena mempertahankan hartanya seseorang, mempertahankan kehormatan itu adalah bab jihad. Man qutila an dinihi fahuwa syahid. Man qutila an malihi fahuwa syahid. Man qutila an irdi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati terbunuh karena mempertahankan agamanya, dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Artinya apa? Mempertahankan hak harta kita itu sesuatu yang juga menjadi anjuran agama. Jadi kalau kita menagih, meminta, itu bukan satu hal yang dilarang. Apalagi kita butuh, ya tagih saja nggak ada masalah, sampai kapanpun. Tapi tagih dengan cara yang baik, ya. Kecuali dia melawan misalnya, atau melakukan tindakan yang kita boleh menahan melakukan pembelaan diri. Itu. Tapi pun kalau kita misalnya kemudian mau mengikhlaskannya, mau merelakannya, menghalalkannya, itu tentu sebuah fadilah yang juga jauh luar biasa nilainya dibanding dia menuntutnya. Jadi itu sebuah pilihan yang diberikan kepada kita. Kita meminta kembali, menagihnya, menuntutnya tidak dilarang dalam agama. Itu bagian dari kita berupaya mendapatkan hak kita, bagian dari jihad. Tapi kalau kita mau mengikhlaskannya, apalagi kita tahu orangnya memang benar-benar tidak mampu, orangnya mengalami kesulitan, orangnya dalam posisi yang kehidupan yang tidak mudah, itu juga menjadi satu pahala, satu fadilah, satu keutamaan, satu kebaikan yang juga sangat luar biasa dahsyat sekali. Man yassara an mu'minin atau an muslimin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan dalam kehidupan seorang mukmin atau seorang muslim, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia maupun di akhirat. Kembalikan kepada ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bahwa Allah lah yang akan menanggung segalanya. Ya. Itu pilihan, Pak. Mau menuntut boleh, mau mengembalikannya kepada Allah boleh. Ya. Yang pasti itu tadi janji Rasulullah, man yassara an mu'minin atau an muslimin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Kita memberikan kemudahan kepada seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan kita baik dalam kehidupan dunia maupun dengan kehidupan akhirat. Asal niatnya ikhlas. Kita ikhlas, ya Allah, udah karenamu ya Allah, untukmu ya Allah, aku melihat orang ini rasa-rasanya dalam kehidupan yang sulit, rasa-rasanya memang benar-benar tidak mampu, ya Allah, aku ikhlaskan udah hutang itu, aku mengharap ridhomu, aku mengharap ya, pahala darimu saja ya Allah. Itu juga baik saja. Kalau orang yang tauhidnya sudah lurus tadi, akan ringan baginya untuk mengambil keputusan yang kedua tadi, meskipun itu bukan kewajiban. Boleh bagi sekali lagi, boleh baginya menuntut, boleh baginya menagih, tapi pun kalau dia ingin memilih yang kedua, memilih mengikhlaskan, memilih untuk menghalalkan, memilih untuk merelakan, dia merasa Allahus samad. Ada tempat bagi dia untuk bergantung, ada tempat di mana dia ingin mengharapkan ya, balasan darinya. Itulah Allah as-samad. Allah alam bisawab. Jelas Pak ya? Ya.
Silakan Pak. Dalam satu sholat mengamalkan surat Al-Ikhlas dibaca berkali-kali. Tergantung motivasinya. Ya. Kalau dari sisi hukum fikih dulu, fikih ya, membaca satu surat atau satu ayat diulang-ulang dalam satu sholat itu tidak membuat sholatnya rusak, sholatnya sah. Ya, kita sholat nih, kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali dalam satu rakaat umpamanya, itu tidak membuat sholatnya menjadi tidak sah. Sholatnya sah tetap. Ya. Jadi mengulang satu surat di rakaat yang sama, misalnya sholat subuh satu rakaat baca Al-Ikhlas, itu juga tidak membatalkan sholatnya, itu boleh. Mengulang-ulangnya juga boleh. Tapi pertanyaannya adalah mengapa, atas dasar apa dia membaca sebanyak berapa tadi Pak? 300 kali. Itu untuk apa? Apa dasarnya? Kalau dasarnya karena kecintaan dia dengan surat tadi, pemahaman dia yang tinggi terhadap surat itu, sehingga dia menikmati membaca surat itu, mendalami maknanya, mengulang-ulang sampai berkali-kali, maka itu sesuai sabda Rasulullah, hubbuha innallaha yuhibbu. Allah akan mencintainya sebagaimana dia mencintai surat Al-Ikhlas dan maknanya yang dalam itu. Tapi kalau dasarnya adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar, misalnya dia hanya dapat nasihat dari orang, bacalah Al-Ikhlas 300 kali dalam sholat maka Anda akan begini begitu. Itu dasarnya apa? Itu kalau sudah begitu, itu kita khawatir bisa jatuh kepada bid'ah yang dilarang. Mengapa? Karena tidak jelas dasarnya. Tujuannya apa itu membaca Al-Ikhlas 313 kali itu di dalam satu sholat? Nabi tidak mengajarkan, para sahabat tidak mengajarkan, para tabi'in tidak mengajarkan. Tujuannya apa? Ya. Itu kalau menurut saya pribadi sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau ada orang menjalankan itu, apalagi tadi dengan dia membaca Al-Ikhlas itu merasa hatinya nyaman, mencintai makna kandungan itu, karena memahami maknanya, mentadaburi artinya, sampai beratus-ratus kali pun sah sholatnya dan itu baik. Tapi kalau tadi tujuannya tidak jelas tadi, ya sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan saja kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, sebaiknya kalau bisa ya baca dulu di rumah, baca tafsirnya, surat-surat yang kita kaji, sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya dan berinteraksi. Bapak mungkin bisa menghadirkan satu inspirasi yang tidak dijelaskan dalam pengajian ini, sehingga kita saling memperkaya, saling melengkapi ya, dalam proses kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar. Semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.